Apakah saya atas kesempatan yang telah berikan. Sekarang saya akan mempresentasikan eh, praktikum cyber, keamanan cyber. Sekarang kita masuk ke tugas 8 atau modul 8. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Jonathan Kaligis dengan NIM 230211060040. Dan sekarang saya akan menjelaskan dua lab, yaitu lab pertama yaitu Cyber Security Case Studies dengan lab Learning the Details of Attacks. Nah, di sini lab pertama kita bisa baca yaitu Cyber Security Case Studies. Nah, di sini tujuan dari lab ini itu untuk melatih kemampuan analisis investigatif di mana kita akan menganalisa terhadap insiden keamanan cyber di dunia nyata. Jadi melalui studi kasus ini kita akan belajar mengenai serangan cyber itu tidak hanya menyerang secara acak di dalam sistem IT informatika, melainkan dia memiliki target, metode, dan motivasi yang terstruktur. Nah, kita akan mempelajari hal tersebut. Di sini ada background atau skenario yang kita bisa baca di sini eh, dari lab pertama ini ya. Nah, oleh karena itu mari kita lihat dari sini kita bisa lihat ya pemerintah, business, and individual users are increasingly the targets of cyber attacks. Jadi ini ketiga ini itu mungkin lebih ke targetnya serangan cyber ya. Dan expert predict that these attacks are likely to increase in the future. Jadi para ahli itu atau mungkin ahli-ahli cyber ya serangan cyber itu memperkirakan bahwa serangan ini memungkinkan meningkat di masa depan ya. Di sini increase in the future. Cybersecurity education is a top international priority as high ya related incidents rise the fear. Oke, jadi intinya dari eh, background skenario ini bahwa eh, semakin berkembangnya keamanan cyber yang mengerikan juga jika tidak ditangani atau mungkin tidak kita kita sebagai orang-orang awam juga tidak mengerti bagaimana cara menanganinya. Nah, oleh karena itu di sini kita akan belajar untuk menganalisa atau menjadi kita akan menganalisis investigatif mengenai keamanan cyber di dunia nyata. Required resource-nya itu PC or mobile, jadi boleh pakai apa saja. Jadi di sini hanya untuk mempresentasikan. Oke, yang step pertama di sini kita akan conduct search of high profile cyber attack, sorry. Nah, eh, di sini yang step pertama yaitu using your favorite search engine conduct a search for each of the cyber attacks list below. Di sini ada cyber attack list below dan kita pick one gitu, salah satunya kita akan ambil. Lalu you can use the web for browser and virtual machine install. Nah, ini kita bisa bisa juga, tapi di sini tidak perlu kita melihat karena di sini sudah ada jawabannya. Untuk tes pertama itu hanya mencari di browser. Jadi kita akan read artikel, tapi sini karena kita sudah ada jawaban itu untuk kita akan tulis analysis of cyber attack. Jadi kita langsung saja. Jadi sini yang saya ambil atau dari orang pertama itu lab ini, saya sendiri saya mengambil korban utama dari serangan ini adalah fasilitas pengayaan uranium milik pemerintah Iran di Natanz. Jadi secara teknis korbannya di sini adalah sistem kontrol industri. Jadi kalau kita bicara tentang sistem kontrol industri, sudah pasti ini adalah tempat yang sangat sangat rentan atau sangat bagus sekali jika attacker-attacker apalagi bagian bidang cyber itu menyerang sistem kontrol industri ini. Apalagi ini di negara Iran di bagian Natanz. Nah, lalu what technologies and tools were used in the attack? Nah, serangan ini menggunakan worm komputer super canggih bernama Stuxnet. Jadi kita pakai yang Stuxnet virus ini. Eh,
Di sini alat dan teknologi yang digunakan meliputi ada eksploitasi empat celah keamanan yang belum diketahui sebelumnya, zero day vulnerabilities. Lalu ada penyebaran awal via USB, flash drive untuk menembus jaringan yang terisolasi atau air gap. Lalu ada sertifikat digital curian dari vendor resmi seperti Realtek dan Jmicron agar malware lolos verifikasi keamanan Windows. Oh ya, sini juga ada modifikasi kode pada perangkat ini. Satu deh. Hmm. When did the attack happen within the network? Serangan diperkirakan, sini saya membaca bahwa serangan diperkirakan mulai menyusup ke dalam jaringan sekitar tahun 2009, tapi aktivitas destruktifnya yang masih terdeteksi dan mulai meledak secara global pada tahun 2010. Nah, ini serangan cyber attack-nya. What systems were targeted? Sistem yang ditargetkan di sini secara spesifik adalah PLC Siemens S7300 dan perangkat frekuensi converter drives pengubah kecepatan motor yang mengendalikan putaran mesin sentrifugasi pengayaan uranium. Jadi eh, pengayaan uranium di Iran. Jadi seperti itu. Nah, what was the motivation of the attackers in this case? What did they hope to achieve? Motif utamanya adalah sabotase geopolitik. Nah, penyerang yang diyakini secara luas dikembangkan oleh koalisi intelijen Amerika Serikat dan Israel dalam operasi bernama Operation Olympic Games bertujuan untuk memperlambat atau menghentikan program nuklir Iran tanpa harus melakukan serangan militer konvensional. Itu dari jawabannya. Lalu di sini ada what was the outcome of the attack? Stolen data, ransom, system damage, lalu ada etc. dan lain-lain. Kerusakan fisik yang parah pada infrastruktur industri gitu. Outcome attack-nya kerusakan fisik yang parah pada infrastruktur industri. Jadi Stagnas ini berhasil merusak sekitar 1.000 mesin sentrifugasi Iran dengan cara memaksa mesin berputar tercepat untuk atau terlambat hingga hancur, sembari mengirimkan laporan palsu ke monitor operator bahwa sistem dalam keadaan normal. Mungkin di sini kelihatannya seperti memanipulasi log file atau laporan ke monitor yang diawasi, jadi mereka mengira ya aman-aman saja. Padahal di sini Stuxnet-nya berhasil merusak sekitar 1.000 mesin dengan cara memaksa mesin berputar terlalu cepat atau terlalu lambat, namun tidak dicek secara eh, berkala oleh yang berwenang, tapi hanya melihat monitor laporan palsu. Itu dari cyber attack ya. Jadi kira-kira ada eh, di bagian ya ini industri nuklir, sistem kontrol industri. Kita bisa search nanti, coba kita eh, boleh search di Google mengenai sistem keamanan, sistem kontrol industri Siemens. Kita cari lagi. Jadi eh, dia itu pembangkit listrik dan fasilitas nuklir, guys. Jadi bisa search nanti, ini saya sudah ada, tapi jika akan dijelaskan lagi akan lebih panjang. Jadi bisa search untuk sistem kontrol industri yang berada di Natanz. Ya, sistem kontrol industri di Natanz, yaitu fasilitas pengayaan uranium. Nah, itu kira-kira kita bisa belajar dari serangan cyber yang informasinya yaitu di fasilitas pengayaan uranium milik pemerintahan Iran di Natanz. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam lab kedua, yaitu learning the details of attacks. Nah, kita di sini akan mempelajari mengenai detail of attacks, terlebih khusus bagian ekosistem IoT.
Di mana sini kita bisa baca ya sini mengenai background atau skenario dari lab ini. Nah, jadi di sini kita akan melihat bahwa Internet of Things atau IoT itu terdiri dari perangkat yang terhubung secara digital yang menghubungkan setiap aspek kehidupan kita di sini. Jadi, digitally connected devices that are connecting every aspect of our lives, including our homes, office, cars, and even our bodies to the internet. With the accelerating adoption of IPv6 and the near universal deployment of Wi-Fi networks, jadi dengan semakin cepatnya adopsi IPv6 dan penyebaran jaringan Wi-Fi yang hampir universal, jadi IoT ini growing at an exponential phase. Jadi kecepatan eksponensial ya. Industry experts estimate that by 2020, the number of active IoT devices will approach 50. Jadi banyak banget ya. The number of active IoT device will approach 50 billion. Jadi 50 miliar teman-teman. IoT devices are particularly vulnerable to security threats because security has not always been considered in IoT product design. Also, IoT devices are often sold with old and unpatched embedded operating system and software, di mana perangkat IoT ini sangat rentan terhadap ancaman keamanan, karena keamanan itu tidak selalu dipertimbangkan dalam desain produk itu. Jadi, kebanyakan IoT atau Internet of Things itu tidak dirancang untuk keamanan cyber dalam artian tidak ada pertimbangan untuk menaruh keamanan cyber di dalam desain produk IoT. Jadi selain itu, ya kan, IoT device are often sold. Jadi IoT itu sering dijual. Jadi padahal keamanan cybernya tidak terlalu baik, tapi sering dijual IoT-nya dengan sistem operasi dan perangkat lunak tertanam yang lama dan belum diperbarui. Kadang ada yang sudah sangat lama, yang sangat zaman dulu gitu, sudah jadul, dan ada juga yang belum diperbarui sampai sekarang. Kita background skenario. Jadi kita akan belajar mengenai keamanan ekosistem IoT jadi kita akan belajar atau memberikan kesadaran bahwa pertumbuhan perangkat cerdas yang sangat masif seringkali itu tidak diimbangi dengan sistem keamanan yang matang gitu atau insecure by design, keamanan yang matang. Jadi kita akan masuk ke contoh kasusnya. Kita akan sama lagi halnya, tapi sini saya juga sudah punya jawabannya. Jadi kita bisa cari, yaitu kita akan mengambil bagian eh, IoT, perentanaan IoT. Jadi kita akan eh, bisa cari ya, sini juga bisa cari sama sama halnya. Nah, di sini kita akan melihat bahwa kerentanan utamanya yang saya ambil adalah penggunaan kredensial bawaan pabrik atau default credentials yang tertanam keras atau hardcoded pada firmware perangkat IoT, seperti IP, kamera CCTV, dan router rumah, serta terbukanya port manajemen telnet atau SSH port 23/22 langsung ke jaringan internet publik. Oh, gitu ya. Jadi, siapa yang exploited? Jadi, penyerang tingkat lanjut ya, advanced cyber criminal. Jadi, kelompok peretas atau hacktivist atau aktor penyedia layanan penyewaan serang cyber. Mereka mengeksploitasi celah ini untuk mengumpulkan ribuan hingga jutaan perangkat IoT yang lemah dalam satu jaringan kendali peretas yang disebut botnet. Nah, dibilang botnet. Guna meluncurkan serangan distributed denial of service adalah raksasa untuk melumpuhkan target tertentu. Why does vulnerability exist? Ya, priority vendor, produsen perangkat IoT seringkali mengutamakan aspek kemudahan. Jadi, ada kurangnya kesadaran pengguna, dan juga tidak ada fitur update otomatis. Ini yang paling banyak juga dan paling sering diremehkan oleh para pembuat IoT, karena mereka hanya melihat aspek kecanggihannya, tapi tidak melihat aspek cyber security-nya atau tidak mempertimbangkan mengenai cyber security dalam perangkat IoT atau dalam IoT.
Nah, what could be done to limit vulnerability? Jadi apa yang bisa untuk mencegah vulnerability ini? Nah, sini kita wajib mengubah password, mengubah kata sandi bawaan default menjadi password yang kuat. Nah, dalam artian di sini kita akan menutup port yang tidak diguna, pembaruan firmware, isolasi jaringan atau VLAN. Itu saja sih sebenarnya yang di kita bisa pelajari mengenai IoT. Dan ya, mungkin kesimpulan dari IoT ini adalah ya untuk mempertimbangkan sisi keamanan cyber dalam perangkat cerdas atau piranti cerdas ini gitu IoT. Dan itu dua lab yang bisa saya jelaskan dan juga bisa kita eh, pelajari bersama. Itu dari saya, terima kasih. Oke, saat ini saya akan melanjutkan untuk lab yang ketiga. Namun sebelum itu perkenalkan nama saya Reva Lupat dengan NIM 230211060052 dengan lab yaitu Visualizing the Black Hats. Nah, kita langsung lanjut saja ke tes yang ketiga, di mana di sini ada pertanyaan, who is the attacker? Jadi, attacker itu adalah seorang peretas profesional yang bermotif ekonomi yang menggunakan alias atau shadow byte. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya yaitu what organis what organization or group is the attacker associated with? Di afiliasi dari kelompok kejahatan cyber internasional itu terorganisir yang menyediakan layanan ransomware as a service atau RAAS. Nah, selanjutnya ditanyakan untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apa motif dari attacker, di mana motif dari attacker itu adalah keuntungan finansial murni atau ekonomi, yaitu melalui pemerasan atau extortion, di mana uang tebusan dalam bentuk mata uang kripto atau Bitcoin maupun Monero. Nah, baru setelah itu ditanyakan apa metode yang digunakan dari attacker. Di sini kalau attackernya sendiri itu dia menggunakan ransomware double extortion, yaitu penyerang itu menyusup ke jaringan, dia mencuri data sensitif sebuah perusahaan, lalu mengenkripsi seluruh sistem operasi agar tidak bisa diakses oleh korban. Dalam hal ini, karena dia menyerang seseorang ataupun sebuah perusahaan, jadinya dia akan mematikan seluruh sistem operasi yang ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, baru setelah itu ada pertanyaan, what was the target and vulnerability used against the business? Jadi, target yang dituju itu adalah server database utama dan juga sistem manajemen keuangan dari sebuah perusahaan retail skala menengah, di mana itu memiliki kerentanan, yaitu kelalaian manusia atau human error melalui email phishing yang dibuka oleh staf keuangan. Juga dikombinasikan dengan sistem operasi server yang belum diperbarui atau unpatched vulnerability pada protokol SMB. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu how could this attack be prevented or mitigated? Jadi, cara untuk mencegah itu adalah dengan melakukan pelatihan kesadaran keamanan atau security awareness training secara berkala untuk karyawan agar tidak mudah tertipu dengan email phishing, serta dengan menerapkan multifactor authentication atau MFA di seluruh akun. Nah, selain dari pencegahan, dia juga bisa dimitigasi, yaitu dengan menerapkan strategi pencadangan data dengan arsitektur 3-2-1, yaitu menyimpan backup secara terisolasi atau offline dari jaringan utama, sehingga jika terkena ransomware, perusahaan dapat memulihkan sistem tanpa membayar tebusan. Nah, selanjutnya di dalam tas yang keempat, nah di tas yang keempat itu ditanyakan siapa attackernya. Jadi attackernya itu adalah seorang aktivis cyber atau peretas ideologis yang menggunakan identitas anonim Earth. Dan untuk organisasi atau grup yang diserangnya itu adalah sebuah kolektif, mohon maaf, organisasi atau grup itu dari attackernya itu adalah sebuah kolektif aktivis global yang bergerak secara desentralisasi untuk menyuarakan isu-isu lingkungan dan sosial. Nah, selanjutnya, apa motif dari attacker? Attacker ini memiliki motif yaitu untuk protes secara ideologis dan juga politik, di mana penyerang ini ingin mempermalukan citra publik dari sebuah perusahaan energi karena dianggap merusak lingkungan, sekaligus menarik perhatian media massa. Nah, selanjutnya, apa metode yang digunakan dari attacker itu? Nah, metode yang digunakan itu adalah menggunakan DDoS atau serangan distributed denial of service
skala besar yang dikombinasikan dengan web defacement atau mengubah halaman muka situs web resmi korban. Selanjutnya, what was the target and vulnerability used against the business? Jadi, target itu adalah sebuah website publik dan juga server layanan pelanggan atau web server milik perusahaan minyak dan gas. Nah, untuk kerentanannya sendiri, di mana server web ini tidak dilengkapi dengan sistem proteksi lalu lintas data massal, serta adanya celah keamanan revelation pada CMS, Content Management System, versi lama yang digunakan untuk mengelola situs tersebut. Baru setelah itu, pertanyaan terakhir untuk tes yang keempat, how could this attack be prevented or mitigated? Nah, di sini pencegahan yang bisa dilakukan itu adalah selalu memperbarui atau melakukan update dari core CMS dan juga memperbarui untuk mendapatkan plugin ke dalam versi yang terbaru serta mengimplementasikan Web Application Firewall atau WAF. Nah, untuk mitigasinya itu adalah dengan menggunakan layanan perlindungan DDoS berbasis cloud seperti Cloudflare atau Akamai untuk menjaring lalu lintas data yang mencurigakan dan memastikan website tetap berjalan saat terjadi lonjakan traffic palsu. Nah, baru tes yang kelima, who is the attacker? Jadi, di dalam tes yang kelima itu ditanyakan siapa attackernya. Nah, untuk attackernya sendiri itu adalah seorang mantan senior administrasi IT internal perusahaan yang baru saja dipecat dan dia menggunakan nama asli atau akun administratif rahasia miliknya. Nah, apakah attacker ini dia tergabung dalam suatu grup atau organisasi? Jadi dia tidak tergabung dalam satupun grup ataupun organisasi, tidak ada kelompok luar, karena ini adalah penyerang dari orang, orang dalam atau disebut dengan inside threat yang bertindak secara personal atau secara independen. Dan motif dari attackernya itu sendiri yaitu balas dendam pribadi atas pemecatan dirinya dan motif finansial sekunder dengan niat menjual rahasia dagang atau trade secrets perusahaan kepada pihak kompetitor. Dan setelah itu, apa metode yang digunakan? Yaitu data exfiltration atau pencurian data menggunakan hak akses tingkat tinggi atau privilege access yang belum dicabut oleh manajemen perusahaan. Nah, selanjutnya poin yang ke-5 dari task 5 yaitu what was the target and vulnerability used against the business. Jadi targetnya itu adalah server repository kode sumber atau source code, produk digital dan cetak biru teknologi milik perusahaan manufaktur. Dan kerentanannya yaitu melihat dari manajemen siklus hidup akun atau account life cycle management yang buruk, di mana perusahaan lalai untuk langsung memblokir hak akses karyawan yang telah diberhentikan pekerjaannya atau privilege creep. Dan bagaimana caranya untuk pencegahan dan juga mitigasinya, yaitu dengan melakukan prosedur offboarding, yaitu menetapkan prosedur offboarding karyawan yang ketat secara otomatis, di mana ketika kontrak kerja berakhir, seluruh hak akses ke server, email, dan sistem internal langsung dicabut saat itu juga. Dan untuk mitigasinya sendiri, yaitu menerapkan konsep konsep least privilege, di mana karyawan itu hanya diberikan akses secukupnya sesuai dengan job desk, dan juga memasang sistem data loss prevention atau DLP untuk mendeteksi serta memblokir aktivitas pengunduhan data sensitif dalam jumlah besar yang tidak wajar. Sampai di sana untuk lab yang ketiga dan akan dilanjutkan di lab yang keempat yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo semuanya, saya Roynaldo Mailangkai dan langsung saja kita akan melanjutkan tugas 8. Saya akan menjelaskan pada bagian lab 4 sampai dengan 5. Kita mulai pada lab 4 yaitu Becoming a Defender. Nah, di sini ada pertanyaan. Using your favorite search engine conduct a search for the most popular certification are in terms of what people hold, not necessarily what employers demand. Nah, di sini ada yang pertama itu ada CompTIA Security Plus, selanjutnya ada Certified Ethical Hacker atau CIH, yang terakhir ada Certified Information System Security Professional atau CISSP. Selanjutnya, pick 3 certification from the list above and provide more detail below. Di sini kita akan menjelaskan ketiganya.
Yang pertama itu ada CompTIA Security Plus, dia bersifat netral atau vendor, membutuhkan satu ujian. Kode ujian biasanya seperti ini. Sertifikasi ini mencakup dasar-dasar keamanan jaringan, manajemen resiko, kriptografi dasar, serta cara mengidentifikasi dan memitigasi ancaman keamanan dasar. Selanjutnya ada Certified Ethical Hackers, dia bersifat netral dan vendor, diselenggarakan oleh EC Council, membutuhkan satu ujian tertulis. Fokus utamanya adalah memberikan pengetahuan tentang alat peretasan, metodologi uji penetrasi, footprinting, serta eksploitasi kerentanan dari sudut pandang penyerang. Selanjutnya ada CISSP, bersifat netral vendor juga, diselenggarakan oleh ISC2, membutuhkan satu ujian dan syarat minimal 5 tahun pengalaman kerja profesional. Topik yang dicakup sangat luas dan berada di tingkat manajerial seperti manajemen risiko, keamanan aset, dan arsitektur rekayasa keamanan. Lanjut, kita masuk pada step 7, investigate position available within cybersecurity. Indeed.com is one of largest job site worldwide. Nah, di sini kita akan melihat dari Indeed.com. Di sini ada pertanyaan, how many new job listing were posted within the last 2 weeks? Dari web-web yang ini ya, yang diminta. Itu berdasarkan pencarian menggunakan kata kunci cyber security analyst, umumnya terdapat lebih dari 200 hingga 500 lowongan pekerjaan baru yang diposting secara global maupun remote dalam rentang waktu 2 minggu terakhir. Selanjutnya, what is the salary range for the top 10 listings? Untuk 10 posisi teratas, terutama yang berskala internasional atau remote, kisaran gajinya berada di angka $8.000 hingga $130.000 per tahun. What are the most common qualification required by employers? Biasanya yang diminta itu adalah gelar sarjana atau S1 di bidang teknik informatika atau ilmu komputer, pengalaman kerja 2-5 tahun, pemahaman mendalam tentang jaringan, TCP dan IP, keakraban dengan perangkat keamanan seperti firewall, dan kemampuan melakukan analisis log jaringan. What industry certification are required by these employees? Sebagian besar lowongan secara spesifik mencantumkan CompTIA Security Plus, C, CISM atau CISSP sebagai syarat wajib atau nilai tambah. Do any of certification match the one listed in step 1A? Ya, sertifikasi CompTIA Security, CEH, dan CISSP secara konsisten muncul dan cocok dengan permintaan dari para pemberi kerja. Terakhir, investigate online resource that allow you to legally test. Nah, kita disuruh mencari web-web yang secara ilegal untuk mengetes hacking skill kita. Di sini selain seperti Google Gruyer, ada juga beberapa aplikasi seperti Hack the Box atau HTB, platform online terinteraktif untuk mempraktikkan keterampilan uji penetrasi pada mesin-mesin virtual yang sengaja dibuat rentan secara legal. Selanjutnya ada TryHackMe, platform pembelajaran berbasis browser yang dilengkapi dengan panduan langkah demi langkah. Dan terakhir ada Over the Wire, komunitas yang menyediakan simulasi permainan keamanan atau wargames untuk mengasah keterampilan keamanan menggunakan sistem operasi Linux. Oke, untuk lab 4 sudah selesai, kita masuk pada lab kelima.
yaitu Anatomy of Malware. Nah, di sini using your favorite search engine, conduct a search of recent malware. During your search, choose your example of malware, each one of different malware type, and be prepared to discuss details on what each does, how each is transmitted, and the impact it causes. Nah, example of malware types include Trojan, hoax, adware malware, PUP, exploit, and vulnerability dari web-web yang ada di sini. Nah, di sini ada Trojan. Kita ambil contoh emotet. Apa fungsinya? Ya, jadi emotet itu menyamar sebagai program atau dokumen yang terlihat sah dan aman untuk mengelabui pengguna, kemudian beroperasi secara diam-diam di latar belakang untuk mencuri kredensial atau data perbankan. Bagaimana dia bertransmisi? Utamanya itu menyebar melalui lampiran email spam atau phishing yang berisi makro Microsoft Word atau Excel yang telah disisipi kode berbahaya. Dampaknya adalah pencurian data sensitif yang seringkali bertindak sebagai dropper untuk memasukkan ancaman lain yang lebih merusak seperti ransomware ke dalam jaringan. Nah, kita lanjut, ada malware atau ransomware. Di sini kita ambil contoh Lockbit. Nah, what it does? Mengunci dan mengenkripsi seluruh file penting pada sistem atau server korban. Lalu dia mengirimkan pesan untuk menuntut pembayaran dari hal tersebut. Nah, bagaimana dia bertransmisi? Dia menyusup melalui eksploitasi kata sandi Remote Desktop Protocol atau RDP yang lemah, kampanye rekayasa sosial atau celah kerentanan VPN yang belum diperbarui. Nah, dampaknya itu adalah kelumpuhan operasional organisasi secara total, kerugian finansial skala besar, serta potensi kebocoran data pelanggan jika korban menolak membayar tebusan. Selanjutnya ada adware atau di sini kita ambil contoh Fireball. What is this? Dia mengambil alih peramban web untuk mengubah mesin pencari default secara paksa dan menampilkan iklan-iklan yang sangat intrusif secara terus-menerus. Bagaimana dia bertransmisi? Biasanya dibundle secara sembunyi-sembunyi bersama dengan instalasi perangkat lunak gratis atau freeware yang diunduh pengguna dari internet. Dampaknya adalah menurunkan kinerja komputer dan memperlambat kecepatan jaringan. Itu juga berisiko mengganggu kenyamanan serta berisiko melacak aktivitas browsing pengguna dan mengumpulkan data pribadi. Selanjutnya ada exploit atau vulnerability. Kita ambil contoh Pegasus spyware. What it does? Mengeksploitasi kerentanan sistem operasi seluler untuk memantau perangkat secara diam-diam dan menyeluruh seperti spyware tingkat lanjut. Bagaimana dia bertransmisi? Dia memanfaatkan eksploitasi zero click yang berarti sistem dapat terinfeksi hanya dengan menerima pesan atau panggilan tak terjawab, misalnya di WhatsApp, tanpa memerlukan interaksi atau klik sama sekali dari pengguna. Nah, dampaknya adalah pelanggaran privasi secara absolut. Pihak penyerang dapat membaca pesan meskipun terenkripsi, menyalakan mikrofon dan kamera secara diam-diam. Selanjutnya ada melacak lokasi GPS dan mengekstrak file. Lanjut, di sini ada pertanyaan lagi. Read the information about the malware found from your search in step 1A. Pilih salah satu dan tulis secara singkat dan jelaskan what the malware does, how is it
how it is transmitted and the impact it causes. Nah, melihat dari yang di atas, kita memilih Lockbit ransomware. Di sini fungsinya itu, Lockbit adalah perangkat lunak perusak yang dirancang untuk membobol jaringan, mencuri data sensitif internal, lalu mengenkripsi seluruh sistem. Lockbit juga menggunakan taktik pemerasan ganda dengan cara mengancam korban akan mempublikasikan data rahasia tersebut ke internet jika uang tebusan tidak dibayar. Bagaimana dia bertransmisi masih sama dengan yang tadi sudah dijelaskan. Malware ini biasanya diaplikasikan oleh afiliasi yang masuk ke dalam jaringan melalui phishing, membobol portal Remote Desktop Protocol atau RDP yang memiliki sistem keamanan rendah. Dan dampaknya sama juga seperti yang tadi sudah dijelaskan. Institusi atau bisnis yang terkena serangan ini akan kehilangan akses ke sistem kritis mereka, sehingga seluruh operasional bisnis terhenti total. Dan jika mereka tidak membayar uang tebusan, data-datanya akan tetap terkunci. Oke, sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Kevin Letemia dengan NIM 230211060046. Dan pada saat ini saya akan menjelaskan terkait analisa pada modul 8, tugas 8, Lab Social Engineering dan juga Lab Incident Handling. Nah, langsung saja kita mulai. Di sini di Lab Social Engineering ini ada task 8 dan 9. Yang dimana task 8 ini kita disuruh untuk membuka file PDF yang ada di link ini. Nah, untuk filenya itu di sini sudah saya buka. Nah, dan ada pertanyaan yang harus kita jelaskan terkait yang harus kita jawab berdasarkan apa yang ada pada file PDF itu. Nah, karena di sini saya sudah membaca file tersebut dan pertanyaan-pertanyaannya pun sudah saya isi. Nah, akan saya jelaskan kembali. Untuk pertanyaan pertama, apa 3 metode yang digunakan dalam social engineering untuk mendapatkan akses ke informasi? Nah, 3 metode utama yang digunakan yaitu akses elektronik, akses fisik, dan melalui media sosial. Kemudian nomor 2, apa 3 contoh social engineering attack dari 2 metode di step 2A? Nah, yang pertama itu ada phishing yang digunakan untuk mencuri informasi pribadi melalui tautan palsu, kemudian pretexting, di mana penyerang membuat skenario palsu guna mendapatkan kepercayaan target, serta tailgating yang dilakukan dengan cara membuntuti karyawan resmi untuk bisa masuk ke area yang dibatasi. Kemudian pertanyaan ketiga, kenapa social networking menjadi ancaman dari social engineering? Karena pengguna seringkali terlalu bebas membagikan informasi pribadi yang dapat dieksploitasi oleh peretas untuk pencurian identitas, menjawab pertanyaan keamanan, atau menebak kata sandi. Selain itu, platform media sosial juga dapat digunakan oleh penyerang untuk membuat profil palsu yang tampak sah guna mendapatkan kepercayaan dan memperluas jaringan ke target yang dituju. Pertanyaan keempat, bagaimana cara organisasi mempertahankan diri dari serangan social engineering ini? Yaitu dengan cara membangun program kesadaran dan pelatihan keamanan internal yang dirancang khusus. Solusi komprehensif ini melibatkan pengujian tipe kepribadian karyawan secara ilmiah, menganalisis hasilnya untuk mengetahui kerentanan bawaan mereka, dan kemudian merancang materi pelatihan yang secara spesifik menargetkan kelemahan dari masing-masing tipe kepribadian tersebut agar menjadi bagian dari budaya organisasi. Nah, kemudian pertanyaan kelima, apa itu Institut SANS? Nah, yang Institut SANS ini yang menerbitkan dari artikel yang di atas tadi, file PDF itu. Jadi SANS Institute itu sendiri merupakan singkatan dari SYS Admin, Audit, Network, and Security, yang merupakan organisasi global yang didirikan pada tahun 1989 yang berfokus pada penyediaan pelatihan keamanan cyber
sertifikasi profesional, serta penelitian dan penyusunan dokumen riset untuk komunitas keamanan informasi di seluruh dunia. Oke, kita lanjut ke lab berikutnya, yaitu incident handling, di mana pada lab ini kita akan diperhadapkan beberapa skenario untuk mengatasi insiden-insiden yang terjadi pada skenario yang diberikan. Nah, di sini ada skenario pertama. Nah, mungkin bisa kita baca terlebih dahulu, bisa di pause videonya, kemudian kita langsung lanjut ke jawabannya. Nah, di sini ada beberapa tahap yang harus kita kerjakan. Yang pertama ada tahap persiapan, kemudian deteksi dan analisis, kemudian penahanan, pemberantasan dan pemulihan, dan yang terakhir adalah setelah kejadian dari insiden tersebut, apa yang harus dilakukan. Oke, jadi yang pertama, dalam tahap persiapan, tim perlu menanyakan apakah organisasi akan menganggap aktivitas ini sebagai insiden dan mengidentifikasi kebijakan organisasi mana yang telah dilanggar. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan langkah-langkah apa yang sudah ada untuk mencoba mencegah jenis insiden ini terjadi, seperti mencegah masuknya worm ke dalam organisasi sebelum signatur antivirus rilis. Kemudian tahap yang kedua yaitu deteksi dan analisis. Pertanyaan utama mencakup prekursor atau indikator apa dari insiden tersebut yang mungkin dideteksi oleh organisasi, serta bagaimana tim respons insiden akan mengidentifikasi semua host yang telah terinfeksi oleh worm tersebut. Tim juga harus mendiskusikan bagaimana penanganan insiden ini akan berubah jika host yang terinfeksi berisi informasi identitas pribadi sensitif atau jika host tersebut telah dikonfigurasi untuk menyerang situs web organisasi lain keesokan paginya. Selanjutnya perlu ditanyakan bagaimana tim akan memprioritaskan penanganan insiden ini dan bagaimana mereka akan terus memberikan informasi kepada pengguna di dalam organisasi mengenai status insiden saat ini. Kemudian di tahap penahanan, pemberantasan, dan pemulihan, tim harus mengevaluasi strategi apa yang harus diambil oleh organisasi untuk mencegah worm tersebut disebarkan lebih lanjut oleh host yang sudah terinfeksi sebelum signatur antivirus dirilis. Pertanyaan lainnya adalah apakah organisasi akan mencoba melakukan pembaruan keamanan atau patch pada semua mesin yang rentan beserta metode pelaksanaannya, serta tindakan tambahan apa yang akan dilakukan tim untuk host yang saat ini tidak terhubung ke jaringan. Tim juga harus menanyakan sumber bukti apa yang harus diakuisisi, bagaimana cara pengumpulannya, dan di mana bukti tersebut akan disimpan. Kemudian yang terakhir, apa yang harus dilakukan setelah pasca insiden? Pertanyaan difokuskan pada siapa saja pihak yang akan menghadiri pertemuan evaluasi atau lessons learned terkait insiden ini. Tim juga perlu membahas langkah-langkah apa yang dapat dilakukan untuk mencegah insiden serupa terjadi di masa depan dan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan deteksi organisasi. Kemudian lanjut ada skenario berikutnya. Mungkin bisa di-pause terlebih dahulu untuk membaca dari skenario ini. Dan jika sudah selesai membaca, kita langsung lanjut ke tahap-tahapnya. Untuk tahap pertama, persiapan, tim harus menanyakan apakah organisasi mempertimbangkan akses fisik dan interaksi logis tidak sah pada workstation ini sebagai sebuah insiden serta kebijakan mana yang dilanggar. Pertanyaan lainnya adalah mengenai langkah pencegahan apa yang sudah ada untuk mengatasi insiden semacam ini, mengingat ukuran rumah sakit yang besar dan adanya pemodelan pemantauan penuh waktu oleh layanan keamanan pihak ketiga atau MSSP. Kemudian pada tahap deteksi dan analisis, tim harus mempertanyakan bagaimana mereka akan menentukan tindakan apa saja yang sebenarnya telah dilakukan oleh pelaku di program penggajian tersebut. Evaluasi juga perlu dilakukan mengenai bagaimana penanganan insiden ini akan berbeda jika pelaku dikenali sebagai mantan karyawan yang masih aktif, atau jika pelaku menggunakan teknik rekayasa sosial untuk mendapatkan akses fisik ke dalam gedung. Selain itu, tim harus menanyakan dampak terhadap penanganan insiden jika sistem dari minggu sebelumnya menunjukkan jumlah kegagalan percobaan login jarak jauh yang sangat besar, atau jika ditemukan keystroke logger yang telah dipasang pada komputer tersebut 2 minggu sebelumnya. Kemudian pada tahap
Penahanan, Pemberantasan, dan Pemulihan, pertanyaan berfokus pada bagaimana cara bukti digital diakuisisi tanpa merusak status memori saat program pengkajian masih berjalan. Tim juga perlu menanyakan bagaimana koordinasi antara tim keamanan internal, MSSP, dan tim keamanan fisik akan dilakukan untuk membatasi pergerakan pelaku maupun penyebaran dampak sistem. Terakhir, perlu dibahas mengenai alat dan metode tambahan apa yang mungkin dibutuhkan oleh tim untuk merespons ancaman pencurian data sensitif ini. Kemudian yang terakhir, untuk pasca insidennya, tim harus menanyakan siapa yang diundang dalam rapat evaluasi pasca insiden untuk memastikan kelalaian seperti workstation yang tidak terkunci dapat dikurangi di masa depan. Pertanyaan selanjutnya mencakup tindakan korektif apa yang dapat memperbaiki kebijakan keamanan, prosedur penguncian layar otomatis, atau kontrol akses fisik ke ruangan departemen pengkajian. Terakhir, tim harus mengeksplorasi pelajaran apa yang bisa diambil oleh tim MSSP dan CSIRT terdistribusi dalam memperbaiki alur deteksi insiden serupa ke depannya. Oke, sekian penjelasan terkait lab incident handling dan juga lab social engineering pada tugas 8 ini. Kiranya jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.